siang adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Semuanya sikap sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan, berkat, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici memang sapa sekali lagi. Selamat siang adik-adik. Ya, siang. Kita masih mau angkat pujian kita. Kita mau angkat pujian hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati.
Seharusnya kalian sudah tahu ya. Kalau bulan Oktober ini, itu adalah bulan reformasi. Apa sih reformasi itu? Ayo, ada yang tahu? Ya, reformasi itu di mana ada orang-orang yang disebut reformator atau misionaris-misionaris. Mereka menyebarkan Injil, menyebarkan kabar sukacita, menyebarkan bahwa Yesus yang telah mati untuk kita dan menyelamatkan kita. Ya, bulan ini adalah bulan reformasi. Semuanya itu kita bisa dapatkan Injil, bisa dapatkan Alkitab sekarang yang kalian pegang, yang kalian lihat itu karena ada jasa dari bapak-bapak reformator dan misionaris. Ya, nah kita kalau sudah dapat Alkitab, sudah mengetahui Injil, seharusnya kita terus belajar, terus mencari tahu. Ya, siapa itu Tuhan Yesus? Ya, kita mau terus baca kitab suci kita mau berdoa tiap hari untuk terus mengenal Tuhan. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau misalnya kita baca kitab suci kita bertumbuh, kita doa kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yesus itu adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia sayang kepada kita ya. Alkitab juga kasih tahu kita kalau Tuhan Yesus itu sayang padaku. Ya, kita akan pujian Yesus sayang padaku. Alkitab mengajar. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus love me, yes I know. Jesus love me, yes I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. We are weak, but He's so strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me. Jesus love me, yes I know. Jesus love me, yes I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. We are weak, but Jesus strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Ya, kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh kalian minta tolong mama papanya. Kalau mau kasih yang lewat rekening BCA bisa, atau lewat OVO juga bisa. Minta tolong papa mamanya untuk ayo bawakan uang persembahan ya. Kita mau angkat pujian Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepada Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, Dia tebus dosaku. Yesus disalibkan karena cintanya,
Semua boleh lihat ke layar ya. Pengumuman. Seperti biasa, setiap hari Kamis kita tetap akan ada persekutuan anak. Jam berapa? Jam 6 sore sekarang ya. Jam 6 sore link akan dibagikan oleh Cici Koko gerejanya. Lalu kalian boleh klik linknya yang sudah dibagikan. Lalu nanti kalian bisa beribadah. Lalu, nah Cici ada apa nih? Ada orang, siapa itu? Ya dia adalah misionaris ya. Misionaris itu apa sih? Orang yang memberitakan Injil ke orang asing yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal siapa sih Tuhan Yesus Kristus itu ya. Nah, hari Minggu Cici Kokonya akan membawakan cerita tentang siapa tuh? Joseph Kam ya. Dia akan diceritakan oleh Cici Kokonya minggu depan. Dia menginjili pada wilayah Maluku dan sekitarnya. Wah, berarti di Indonesia, padahal dia orang apa ya? Dia ternyata orang Belanda, tapi mau memberitakan Injil sampai ke Indonesia. Jauh tidak? Jauh ya. Kita mau sama-sama berkumpul kembali minggu depan dan mendengarkan cerita dari Joseph ya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih Tuhan berpujian. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku kuserahkan. Siap. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku serahkan. Ku siap, aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Ku siap, aku siap Tuhan, dengan sikap sungguh. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku serahkan. Ku siap, aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Ku siap. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengajar kami agar kami menyimpan segala perintah Tuhan di dalam hati kami serta melakukannya. Pimpin Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya, dijauhkan dari segala penyakit. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satu tokoh reformator ya, Bapak Reformasi. Siapakah dia? Nanti Cici akan kasih tahu. Sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengar cerita dari satu tokoh, yaitu Bapak Albert. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami pengertian dan juga kami bisa mengambil pelajaran yang boleh kami terapkan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi Cici udah sebut ya di dalam doa, siapakah nama Bapak ini? Bapak ini adalah namanya Albertus Christian Crash. Albertus Christian Crash. Nah, jadi karena namanya kepanjangan, nanti kita akan panggilnya Albert ya, Bapak Albert. Kita panggilnya Albert. Albert ini berkebangsaan Belanda ya. Jadi dia punya papa orang Belanda. Tapi si Albert ini lahirnya di Indonesia loh, di Jawa Timur. Kok bisa sih? Nah, awalnya dari papanya ya. Papanya namanya Johannes. Papanya ini lagi ikut khotbah di Belanda ya. Waktu itu papa lagi ikut khotbah di Belanda, terus papanya tertarik untuk jadi misionaris
Papanya tertarik untuk jadi misionaris. Nah, dari situ dengan segala upaya yang dilakukan oleh papanya yaitu Johannes, akhirnya papanya menjadi misionaris dan bapaknya dikirim ke Indonesia untuk melayani di Indonesia, tepatnya di Mojowarno ya, tepatnya di Mojowarno. Dan di Indonesia lah si Johannes ini atau si bapaknya melahirkan atau mempunyai anak namanya Albertus Christian Krash ini atau si Albert ini. Nah, waktu itu Indonesia masih dijajah sama Belanda. Kalian tahu nggak sih kenapa Indonesia masih dijajah sama Belanda? Atau kenapa sih Indonesia bisa dijajah sama Belanda atau dijajah sama bangsa asing? Karena negara kita, Asia atau khususnya Indonesia itu banyak sekali, kaya sekali akan hasil buminya, tanamannya, rempah-rempahnya. Makanya banyak orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia mau mengambil hasil bumi karena Indonesia punya hasil bumi yang sangat kaya. Nah, waktu itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, si Albert ya beberapa tahun kemudian, kira-kira Albert berumur 8 tahun. Siapa di sini yang umurnya 8 tahun? Tunjuk tangan. Nah, kira-kira si Albert ini waktu umurnya 8 tahun dia dikirim papanya ke Belanda. Ngapain ke Belanda? Ya, masih kecil dia. Dia dikirim ke Belanda untuk mengikuti sekolah penginjilan. Jadi dari umur 8 tahun nih kayak kalian, dia udah ikut sekolah penginjilan pergi ke Belanda. Dan si Albert ini dia ikut sekolah minggu yang khusus misionaris. Oh ya, kalian tahu nggak misionaris itu apa? Misionaris itu adalah orang yang dipersiapkan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang belum mengenal tentang Kristus. Nah, itu misionaris. Lalu si Albert ini dari umur 8 tahun udah dikirim ke Belanda ya. Dia dari Indonesia dikirim ke Belanda. Lalu dia ikut sekolah minggu di sana. Biasanya si Albert ini kalau lagi liburan sekolah, kalau lagi libur, dia juga sering nih pergi ke gereja-gereja yang ada di Bethlehem. Nah, si Albert ini memang suka pergi jalan-jalan ke gereja-gereja yang ada di Bethlehem. Lalu si Albert ini orangnya sangat baik. Dia suka sekali menolong orang. Di sini siapa yang suka tolong orang? Tunjuk tangan. Nah, si Albert ini sangat suka menolong orang. Tapi dia nggak suka ditolong balik ya. Dia nggak suka ditolong orang. Memang anaknya seperti itu ya. Dia suka menolong orang tapi tidak suka ditolong orang. Lalu setelah itu waktu Albert hampir berumur 15 tahun, Albert nulis surat. Dia menulis surat untuk Dewan Misionaris Belanda. Buat apa? Ya, dia menulis surat supaya bisa ikut ujian masuk sekolah penginjilan. Jadi si Albert ini sudah mempersiapkan dirinya dari kecil untuk ikut sekolah penginjilan ya. Dia sampai tulis surat buat ikut sekolah misionaris. Nah, lalu setelah itu si Albert akhirnya ikut ujian. Ujian dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tiba saatnya penilaian ujian. Kira-kira Albert lolos gak? Albert lolos ya, dia lolos dan dia memiliki nilai yang sangat baik ya. Dia memiliki nilai yang sangat baik. Lalu kalau ditanya motivasinya apa sih? Kenapa sih si Albert kok mau nih, si Albert ini, Bapak Albert kok mau sih jadi misionaris? Atau kok mau sih jadi penginjil? Kok mau sih memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan? Kalau ditanya seperti itu, Albert jawabnya seperti ini. Tentu saja saya mau jadi misionaris karena saya nggak punya kesempatan lain untuk jadi apapun selain jadi misionaris. Jadi karena dia sehari-harinya dari kecil sudah bersinggungan terus sama yang namanya penginjilan. Dia hidup bersama papanya dari kecil, terus bapaknya menginjili, tahu gimana kesehariannya ya. Si Albert ini dia bilang, saya nggak punya kesempatan lain untuk menjadi yang lain selain menjadi misionaris.
Nah, lalu si Albert ini lulus ujian bukan dinilai sembarangan ya. Jadi si Albert ini dinilai sama komisi khusus di Belanda, namanya Hekse komisi. Dia yang menilai si Albert ini, makanya Albert ini bisa lulus ujian. Nah, Albert ini waktu masuk sekolah penginjilan itu kira-kira 7 tahun ya. 7 tahun Albert sekolah penginjilan. Waduh, lama nggak? Lama ya. 3 tahun pertama Albert belajar matematika sama bahasa. Siapa yang di sini suka matematika, hitung-hitungan atau bahasa? Nah, Albert juga belajar 3 tahun pertama. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 4 tahun yang lainnya Albert belajar tentang kesehatan, tentang medis, tentang budaya sana, bahasa Indonesia, lalu juga tentang penginjilan. Jadi si Albert ini tidak asal-asalan waktu mau ikut sekolah penginjilan ya, tidak asal-asalan juga. Bukan lulusan yang bukan orang yang asal lulus aja. Contohnya, aduh saya nggak tahu nih nanti besar saya mau jadi apa ya. Oh yaudah deh jadi pendeta aja. Atau saya nggak tahu nih, nggak keterima jadi apa-apa. Ya udah saya mau jadi pendeta aja saya mau jadi pastor aja, saya mau melayani aja. Tidak seperti itu ya si Albert ini sudah mempersiapkan dirinya untuk melayani Tuhan dari sedari dia kecil. Nah, akhirnya si Albert itu setelah lulus dia menikah di umur ke-21 tahun ya. Dia menikah di umur ke-21 tahun. Waktu itu di Indonesia itu masih dijajah sama Belanda, dan Islam itu begitu kuat di Indonesia ya. Pada waktu itu agama Islam begitu kuat di Indonesia, dan khususnya di Gorontalo itu ada seorang seperti gubernur. Dia itu ngomong sama lembaga misionaris Belanda, kalau tolong injili ini di sini supaya mereka bisa mengenal Kristus. Akhirnya siapa yang dikirim untuk menginjili di Indonesia? Yaitu si Albert ini. Si Albert ini dikirim kembali ke Indonesia. Tadinya dia dari Indonesia, terus belajar ke Belanda, habis itu dia dikirim lagi ke Indonesia untuk mengajar firman Tuhan ya. Tapi waktu itu Albert sudah punya istri belum? Sudah ya, Albert sudah punya istri. Di umur 21 dia sudah menikah. Dia bilang sama lembaga misionarisnya, saya harus bawa istri saya. Tapi kata lembaga misionarisnya, aduh gak bisa ya, kita nggak bisa bayarin istri kamu untuk pergi ke Indonesia. Akhirnya Albert membuka dompet dia sendiri. Albert membiayai istri dia sendiri supaya istrinya bisa ikut melayani di Indonesia. Nah, akhirnya istrinya ikut bersama-sama di Indonesia. Waktu Albert datang ke Gorontalo, ternyata agama Islam sudah sangat berkembang, sudah sangat kuat di Gorontalo ya. Itu menyebabkan penginjilan atau pengabaran Injil tuh jadi susah berkembangnya. Akhirnya si Albert ini pindah ke Poso. Oh iya, Cici nggak insert ya. Nah, akhirnya si Albert ini pindah ke Poso. Nah, si Albert kan dia waktu itu tinggal di Indonesia cuma sebentar, lalu dia pergi lagi ke Belanda cukup lama, terus dia harus mengabarkan Injil lagi di Indonesia. Gimana caranya? Apa metode pertama yang harus Albert lakukan? Albert melakukan belajar komunikasi bahasa Indonesia. Jadi si Albert ini dia belajar bahasa lokal, belajar bahasanya orang Poso. Lalu setiap minggu juga Albert sering kasih hadiah-hadiah kecil ya, suka kasih hadiah-hadiah kecil buat orang-orang yang masuk ibadah setiap hari Minggu. Lalu juga masih ingat nggak Cici tadi bilang apa? Si Albert ini belajar tentang kesehatan, belajar tentang
medis. Jadi kalau ada orang-orang yang membutuhkan bantuan medis, nah si Albert ini dia nolongin, karena si Albert kan suka menolong ya. Nah dia juga suka nolongin, suka memberi pertolongan medis kepada orang-orang. Lalu sampailah tiba di saat si Albert ini mau menginjili orang-orang ya. Albert kasih tahu ke orang Indonesia. Pada waktu itu ya, Indonesia itu sangat kental sama kepercayaan atau budaya-budaya semacam roh-roh tahayul, roh-roh nenek moyang. Sampai sekarang juga masih ada ya, tapi dulu tuh lebih kental. Nah si Albert bilang, roh-roh yang kamu percayai itu adalah roh-roh tahayul, dia nggak nyata. Wah, orang Indonesia terima nggak? Orang Poso terima nggak? Nggak terima ya. Dia bilang, enggak kok, rohnya nyata kok. Mereka ada kok bersama-sama dengan kita, udah ratusan tahun kita menyembah dia, dia ada kok, kita percaya dia ada. Wah, gagal gak sih Albert? Gagal ya. Gagal meyakinkan kalau mereka itu salah menyembah Tuhan. Nah, lalu Albert nggak tinggal diam, gimana ya caranya? Pikir lagi. Oh iya, karena mereka percaya kepada Tuhan mereka, akhirnya Albert bilang, kamu kan punya Tuhan, saya kesini juga membawa Tuhan saya, tapi Tuhan saya ini lebih kuat daripada dewa kamu ya. Hah? Mulai tuh masuk ke otak orang-orang Indonesia. Hah? Kok bisa Tuhan kamu lebih kuat daripada dewa saya? Gimana caranya? Memang ada yang lebih kuat. Nah mulailah Injil masuk. Akhirnya si Albert mulai masuk menginjili orang-orang di sana. Albert juga berusaha pengen bikin Indonesia lebih maju. Si Albert pengen bikin sekolah ya, supaya pendidikan di Indonesia itu lebih maju. Tapi waktu si Albert mau bikin sekolah, ditentang nggak? Ditentang ya, pada nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena takut. Kenapa takut? Karena takut katanya, kalau anak-anak kita sekolah nih, anak-anak kita bisa jadi budak orang Belanda. Lalu kalau misalkan sekolahnya dibangun, awalnya sih gratis, nanti kalau lama-lama bayar kita nggak bisa bayar, kita bisa jadi budak ya. Gak mau, udah jangan sekolah, nggak usah sekolah. Akhirnya gagal lagi nggak? Gagal lagi tuh rencana si Albert. Tapi Tuhan tinggal diam nggak? Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan punya rencananya sendiri untuk menjalankan misi penginjilan. Nah akhirnya singkat cerita, udah mulai banyak sekolah-sekolah kecil yang berdiri di desa dan itu mulai membuka pikiran Indonesia, orang-orang Indonesia kalau oh iya pengetahuan itu penting ya. Nah, setelah 17 tahun si Albert ini menginjili, akhirnya ada yang dibaptis. Ada yang dibaptis, kira-kira sekitar 180 orang ini dibaptis. Wah puji Tuhan ya, karya Tuhan nyata kepada orang-orang yang setia kepadanya. Nah dia juga waktu kembali lagi ke Belanda sudah ada kira-kira 139 jemaat dan 25.000 anggota, lebih dari 25.000 anggota pengikut Kristus. Jadi Albert sangat senang sekali waktu dia balik lagi ke Belanda. Wah ternyata firman Tuhan tidak sia-sia ya, bisa berkembang dan bertumbuh. Lalu setelah itu mulai banyak tuh gereja-gereja bermunculan. Nah waktu si Albert ini balik lagi ke Belanda, dia santai-santai nggak? Karena oh udah banyak nih pengikut Kristus, aduh saya santai-santai saya pensiun aja. Enggak ya, si Albert tetap menjalankan misi penginjilannya. Dia malah tulis artikel, dia mengajar, dia juga bahkan membuat buku. Nah ini si Albert juga bahkan membuat buku ya untuk mempermudah penginjil-penginjil
yang ingin menginjili di Poso atau Sulawesi. Nah, hal ini mengingatkan kita kepada Paulus ya. Waktu Paulus di penjara, kira-kira sepertinya tuh Paulus dikekang, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kemana-mana. Sepertinya Paulus tuh gak bisa menginjili lagi waktu di penjara. Tapi dia malah bisa tulis surat sampai menguatkan jemaat-jemaat, bahkan surat itu sampai ke Roma. Demikian juga si Albert ini. Walaupun banyak rencana dia yang gagal untuk menginjili, tapi dia nggak menyerah ya. Dia selalu mencoba rencana lain untuk menyebarkan Injil. Paulus juga pernah berkata, demikianlah kepada orang Yahudi, aku menjadi seperti orang-orang Yahudi supaya aku memenangkan hati orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya aku bisa memenangkan hati mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya sama seperti Albert. Albert juga berusaha menjadi seperti orang Poso supaya dia bisa memenangkan hati orang-orang tersebut. Nah, waktu kita lihat hal ini, kita lihat Albert sangat memahami orang-orang Poso yang ada di sana. Kalau kita lihat sebenarnya mereka itu mengerti nggak sih sama diri mereka sendiri? Enggak ya. Mereka tuh nggak ngerti sama diri mereka sendiri. Dikasih sekolah malah takut, dikasih pertolongan malah nggak mau terima. Ini mengingatkan kita kepada Kristus ya. Allah di dalam kekekalannya melihat manusia yang udah jatuh di dalam dosa itu, dan Allah lebih mengerti manusia itu daripada diri kita sendiri. Dia mau menjadi manusia yang terbatas untuk menyelamatkan kita. Dia mengambil rupa seorang manusia supaya kita bisa mengerti Allah, kita bisa bersekutu dengan Allah. Dan orang-orang di Poso ini mirip sekali dengan kita. Waktu kita ditegur, kita suka menolak. Waktu kita diberi nasihat, kita suka nggak mau terima. Waktu Kristus datang dan mengajar, banyak gak orang yang gak mau dengerin Kristus? Banyak ya. Padahal Kristus mau membawa kita kepada kebenaran, tapi kita sering bandel, sering bebal. Kiranya kita mau mengikuti kehendak Kristus. Kita harus sadar kita itu butuh Kristus. Kita harus bertobat, dan jika ditegur, kita harus menjadi lebih baik lagi dan hidup seturut dengan kehendak Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami akan dosa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan mau menyertai orang-orang yang memberitakan Injil, sehingga Injil itu sampai kepada kami dan kami mengenal Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami sering bebal, sering tidak mau ketika kami ditegur oleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.